Internet Cafe Simulator tapi pixel. Hai semuanya, nama gue Rio. Jadi hari ini gue bakal bikin Internet Cafe Simulator gue sendiri tapi versi pixel. Di sini gue gak bakal pakai Unity atau Game Maker Studio ataupun engine game lainnya. Tapi di sini gue bakal pakai yang namanya RPG Maker. Karena apa? Karena di RPG Maker kalian bisa bikin game tanpa ngoding sama sekali. Meskipun begitu, banyak game-game populer yang dibikin pakai RPG Maker ini, kayak misal Omori, Corpse Party, Mad Feather. Oke, tanpa lama-lama langsung masuk aja ke videonya. Oke, sekarang kita udah masuk ke RPG Makernya. Di sini gue gak akan bikin karakternya dulu atau title screennya atau apalah itu. Di sini gue bakal bikin mapnya dulu, map buat warnetnya itu. Di sini udah disediain template kayak gini, tinggal pilih aja mau yang mana, yang ini. Nah, di sini gue bakal ubah tempat ini jadi bakal kayak warnet. Oke. 1 jam kemudian. Oke, mapnya udah jadi. Sorry aja kalau jelek kayak gini. Selanjutnya itu gue bakal memperbagus lagi mapnya pakai yang namanya parallax mapping. Buat yang nggak tahu parallax mapping itu apa, kalian bisa baca di sini. Ya, intinya itu memperbagus grafiknya lah. Tapi sebelum parallax mapping itu kalian butuhin yang namanya plugin dulu. Nah, kayak gini. Fungsi plugin itu kayak codingan berupa JavaScript yang fungsinya itu nambahin fitur buat RPG Maker ini. Oke, langsung aja kita bikin parallax mappingnya di Photoshop. Oke, gue udah di Photoshop. Gue bakal time lapse videonya biar durasinya kepanjangan. Selamat menonton. Oke, mapnya udah jadi dan hasilnya itu kayak gini. Dan ada satu lagi buat bagian shadownya kayak gini. Oke, kita langsung aja terapin mapnya di RPG Makernya. Oke, kita udah di RPG Makernya. Di sini gue udah bikin script buat parallax mappingnya. Kalau kita play, hasilnya itu bakal kayak gini. Hal yang selanjutnya mau gue bikin adalah bikin sistem atau mekanik buat game warnet pixel simulator gue. Kan gue tadi bilang di awal kalau pakai RPG Maker ini gak perlu ngoding sama sekali. Nah, ini gue bakal kasih contoh cara bagaimana software ini bekerja. Ini sistemnya itu sama kayak flowchart gitu. Kalau kalian pernah tahu flowchart itu kayak apa, nah ini sama sistemnya itu kayak gitu. Misal di sini kita munculkan tulisan Hai Tipo.
hi. Terus kita di sini masukkan pilihan ya, tidak. Misal ketika kita bilang ya, maka dia akan muncul tulisan aku ganteng. Tipe lagi coba. Kalau bilang tidak, dia bilang kamu jelek. Oke. Coba kita play, hasilnya itu bakal kayak gini. Kalau kita klik di sini, dia akan muncul tulisan hai. Kalau kita bilang ya, aku ganteng. Kalau bilang tidak, kamu jelek. Nah, sistemnya itu seperti itu. Oke, akhirnya gue udah beres bikin mekanik dalam gamenya. Kalau mau lihat bisa lihat ini. Ada ini, bukan ini doang ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini buat NPC-nya nanti. Kita belum set player ya. Set player. Oke. Kalau kita play gamenya, hasilnya itu bakal kayak gini. Tet. Buat bagian title screennya seperti yang gue bilang di awal, belum gue bikin. Nanti mungkin part 2 atau part 3, I don't know. Nah, ini adalah tampilan di dalam gamenya. Di sini ada cara mekanisme gamenya itu adalah kita ke OP Warnet sini, ada tulisan nyalakan PC, klik ya. Di sini gue baru bikin 2 fitur, yaitu billing sama kasino. Kalau misalnya kita klik billing dan klik ya, maka akan muncul NPC kayak gini. Dan NPC-nya itu bakalan munculin teks random kayak gini. Nah, nanti dia bakal duduk di depan PC sampai waktu billingnya habis. Nanti dia bakal balik lagi ke tempat asalnya. Bisa dilihat di sini gold gue ada 5.000 ya. Nanti kalau udah beres nanti bakal muncul suara BGM gitu, bukan BGM, sound effect. Dan kita akan nambah gold di sini. Kita tunggu aja. Nah, muncul suara seperti itu dan gold kita bertambah 500. Dan si NPC ini akan balik lagi ke tempat awal dan dia bakalan respawn lagi ke warnet kita. Bagaimana kalau kita buat nutup warnetnya? Kita klik buka billing, tidak. Lah ngebug, cok. Oke, kita masuk ke fitur kedua, yaitu kasino ya. Kasino itu ya kayak gini, udah pada tau lah. Nanti kita bisa dapat item kayak gini. Nah, dapat sword 1. Nah, buat itemnya sendiri gue belum bikin apa aja gitu, masih random. Nah, di sini juga gue bikin namanya finding machine ya. Di sini bisa beli minuman, kita buy. Di sini ada kopi cup, torpedo, teh gelas, dan ada efeknya menambah stamina kayak gitu. Nah, buat stamina nanti itu di sini nih, kita ganti HP jadi stamina. Jadi tiap kita bekerja atau apa, stamina bakal berkurang kayak gitu. Mungkin itu dulu buat part satunya. Nanti mungkin di part 2 kita bikin kota kayak gini, terus kita bikin fitur siang malam tidur atau fitur makan, fitur minum, segala macamnya lah nanti. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau kalian suka. Kalau gak suka kalian klik dislike. Sampai jumpa di lain hari. Adios.